Selamat mendengarkan podcast ini. Tahapan setelah kematian. Bukan rahasia lagi bahwa realitas yang paling ditakuti manusia adalah kematian. Kematian itu seperti hantu atau momok yang menggetarkan jiwa. Jadi kalau orang menderita sakit, orang berani menganggarkan berapapun biayanya untuk bisa menjauhi sejauh mungkin realitas kematian ini. Tetapi saudaraku, kematian tidak bisa dihindari. Kadang-kadang oleh karena satu dan lain hal bisa ditunda. Tetapi kalau Tuhan yang telah menetapkan harinya, tidak ada yang bisa memperpanjang atau menundanya. Orang takut terhadap realitas kematian sebab mereka tidak tahu ada apa di balik kematian itu. Ada apa di balik kubur itu. Tetapi ironisnya saudara, tidak banyak orang yang mau tahu ada apa di balik kematian. Tidak banyak orang yang sungguh-sungguh memburu pengetahuan, pengertian mengenai ada apa di balik kematian itu. Orang tidak berusaha untuk menemukan jawaban ada apa di balik kematian. Dan dalam ketidaktahuan, bodohnya lagi, manusia tidak mempersiapkan diri. Sudah tidak tahu dan tidak berusaha untuk mengerti. Yang kedua, tidak berusaha untuk mempersiapkan diri. Betapa konyolnya ini. Padahal kematian itu, saudaraku, satu aspek paling ditakuti dan dijauhi. Tapi aspek lain, kematian adalah realitas yang paling dekat. Paling dekat dengan manusia. Tadi saya mendapatkan SMS seorang kenalan yang anaknya meninggal. Saya telepon dia. Berapa usia anakmu? Karena saya tidak terlalu kenal. Karena begitu banyak orang yang kenal saya. Tapi kali ini harus saya hubungi. Yang ini pasti darurat. Kalau cuma tanya, Pak, Matius 6:33 maksudnya apa? Saya tidak jawab. Nggak ada waktu. Tapi kalau yang ini saya mesti telepon balik. Saya tanya, berapa umur anakmu? 28 tahun. Pria. Menyedihkan, saudara. Masih relatif muda. Saya masih menangkap duka cita sesenggukan pria ini, saudara. Di seberang telepon sana. Kematian itu realitas yang paling dekat sebab bisa menjemput siapapun, saudaraku, tanpa mengenal usia. Saya sering mengatakan bukan hanya daun kering yang bisa gugur, daun hijau pun juga bisa digugurkan. Kalau saatnya tiba, tubuh seseorang harus dieliminir ke kubur, maka ia tidak dapat menunda atau menolaknya. Coba saudara renungkan bahwa kontrak tubuh kita ini terbatas. Kontrak mengenakan tubuh ini terbatas. Paulus menggunakan kalimat kemah. Kalau kemah di bumi ini dibongkar, maka Allah akan memberikan kemah yang baru. Kemah. Dan itu satu kepastian yang kita tidak tahu kapan waktunya. Adalah kecerobohan dan kebodohan kalau kita tidak sungguh-sungguh mau memahami ada apa di balik kubur kita, ada apa beyond the grave. Adalah bodoh dan suatu kecerobohan kalau orang tidak berusaha untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian yang menyimpan berjuta misteri itu. Dan sebagian misteri itu kita akan bongkar. Manusia diperhadapkan kepada realitas adanya awal dan akhir suatu masa. Masa sejarah dunia secara makro
masa kehidupan manusia, masing-masing individu secara mikro. Sebenarnya perjalanan waktu ini tidak menjadi masalah kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, saudara. Perjalanan waktu ini tidak menjadi masalah kalau manusia tidak masuk proses penuaan dan kematian. Sejak pada hari manusia tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka manusia harus mati. Nah, itulah proses kematian mulai berlangsung. Ini adalah malapetaka yang maha dahsyat dalam kehidupan, yaitu manusia memasuki masa kefanaan di bumi. Manusia harus mengalami transformasi dari kehidupan fana di bumi masuk ke abadian. Saudaraku, transformasi ini sebenarnya juga tidak menjadi masalah kalau sesudah menanggalkan tubuh fana, kemah fana ini, manusia memasuki kemuliaan. Maksudnya menerima kehidupan lebih baik. Tetapi adalah malapetaka kalau manusia harus binasa. Dan binasa itu artinya terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Jadi ini yang paling mengerikan sekarang. Lebih mengerikan dari apapun. Mungkin hari ini orang tidak memperdulikan. Tetapi suatu hari nanti pasti orang akan tahu tidak ada hal yang lebih dahsyat kecuali terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Matius pasal 10, Matius pasal 10 ayat 28. Matius 10 ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Realitas neraka, realitas surga itu pasti, saudara. Saya sering menggunakan kalimat atau istilah atau ilustrasi. Jika mobil kita yang tidak kita harapkan ditabrak, menabrak atau hilang, kita asuransikan supaya ada kepastian jaminan. Mengapa untuk nyawa abadi, untuk kehidupan abadi kita tidak berusaha untuk menjaminkannya dengan satu harapan dan jaminan yang pasti, saudara? Ya kalau mobil tidak hilang, tidak menabrak atau tidak ditabrak, ya tidak masalah. Tidak apa-apa. Nah untuk mobil saja, untuk rumah saja kita asuransikan. Mengapa untuk jiwa yang kekal tidak? Lalu konyolnya orang berkata, belum tentu kan itu ada surga dan neraka. Oh iya, nah kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Tapi kalau ada gimana? Nah kan konyol, saudaraku. Realitas adanya perjalanan waktu dalam kehidupan manusia yang jatuh dalam dosa ini sesungguhnya sesuatu yang menggetarkan jiwa. Sebab semua akan berakhir. Semua akan berakhir. Kalau saudara pergi ke kuburan, lalu Anda melihat nisan nama-nama orang yang pernah Anda kenal, apalagi pernah hidup bersama, pernah tinggal serumah maksud saya. Orang bisa lebih menghayati itu, realitas kefanaan itu. Kan kadang-kadang kalau kita pergi ke kuburan mengantar ya jenazah dari kenalan, orang tua, teman, lalu sekalian deh nengok papa mama saya juga dikubur di sini, om saya juga, teman saya, lalu kita nengok ya, lalu ada nama di situ, here's life, inilah hidup. Dan ironis sekali ya, ironis sekali, gereja tidak banyak berbicara hal ini. Saya jarang menemukan pendeta bicara soal kematian. Saya nggak bisa ngerti. Makanya saya kesepian. Saya ngomong sendiri. Tapi inilah positioning saya. Saya bicara di sini. Semua akan berakhir. Semua berarti segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan di bumi ini, kebahagiaan atau kesusahan,
Segala sesuatu harus dilepaskan. Seberapapun panjangnya hidup manusia, tetap ada ujung atau akhirnya. Jadi Bapak Ibu jangan terjebak dengan cara berpikir seakan-akan jalan ini tidak ada ujungnya. Jalan ini ada ujungnya. Jadi kalau dulu kita suka berbantah-bantah itu, atau secara terselubung atau terang-terangan kita kompetisi dengan pendeta lain, lalu adu argumentasi dan lain-lain. Sekarang kita sudah hands up, sudah angkat tangan, sudah nggak ikut-ikut. Nanti hitung-hitungan di sana. Kita selesaikan secara jantan di sana. Di sini udah nggak usah banyak ngomong. Dalam pikiran kita harus selalu tergambar lukisan bahwa semua kita sedang menuju suatu jurang yang tidak bisa dihindari. Jurang itu adalah kematian. Kalau Anda punya hidup 1000 tahun, tapi di ujung 1000 tahun itu tidak jelas nasibnya, Anda berani menjalani. Kalau Anda hidup 10.000 tahun, tapi di ujung 10.000 tahun itu, kita nggak tahu bagaimana keadaannya kemudian di kekekalan. Kita berani menghadapinya? Kan tidak. Bahkan mungkin 1 miliar lama, tapi di ujungnya ada keadaan yang penuh misteri yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Atau 1 triliun, tapi di ujung 1 triliun itu kita tidak tahu ada apa. Hanya orang bodoh dan ceroboh yang bisa tenang punya 1 triliun tahun, tapi di ujung 1 triliun itu dia tidak tahu apa yang terjadi. Meteraikan di luar hatimu, tulis di luar hatimu, tulis. Seandainya 1 juta tahun, 1 miliar tahun, 1 triliun tahun Anda punya kesempatan hidup, tapi di ujung 1 triliun tahun tersebut Anda tidak tahu apa keadaannya kemudian di kekekalan. Mengerikan, saudara. Kita tidak akan berani melangkah. Orang kalau tawari 1 triliun tahun ya, panjang loh 1 triliun itu. 70 tahun sudah cukup panjang. 1 triliun tahun ya, tapi setelah itu di kekekalan tidak jelas nasibmu. Wah, mendingan gak jadi manusia. Enggak om, mendingan gue jadi monyet. Nggak ada tanggung jawabnya. Jadi kita harus selalu memikirkan kita sedang menuju satu jurang yang namanya kematian. Detak jantung kita pasti berhenti, denyut nadi kita pasti berakhir, rambut kita mulai memutih, penglihatan mulai kabur, gigi-gigi mulai tanggal, kulit mulai mengeriput, tubuh mulai rentan dan lemah, serta mudah sakit-sakitan dan berbagai tanda lain. Dan itu menunjukkan bahwa akhir kehidupan di bumi sudah semakin dekat. Bapak Ibu, ada loh orang-orang tua yang jelas tanda-tandanya seperti ini, yang hidupnya ditopang oleh rumah sakit dan obat, tapi tidak sungguh-sungguh loh mempersiapkan diri. Berani banget, saudara. Berani banget, gila. Gua aja lebih mudah takut, gila loh. Berani loh. Nah, anak-anak muda di sini jangan berkata tenang om, kita masih muda, tenang, Belanda masih jauh. Belanda bisa kau teropong dengan teropong, tetapi kematiannya tidak bisa diteropong. Semua tanda tadi merupakan gejala, semacam peringatan dini agar kita mempersiapkan diri memasuki kekekalan. Tanda atau gejala-gejala tersebut menjadi jam kehidupan yang tidak bisa dihentikan langkahnya. Itu jam kehidupan. Tetapi bagaimanapun soal kematian misteri ya. Walaupun tadi saya katakan rambut memutih, gigi rontok, kulit mengeriput ya. Itu ibarat senja itu. Senja udah mulai senja gitu. Tapi kita harus tahu bahwa nggak selalu harus keriput dulu baru mati. Keadaan atau dunia di balik kematian seseorang itu mengandung misteri besar yang tidak pernah selesai dibicarakan. Memang Tuhan tidak membuka semua rahasia hal kehidupan di balik kematian, tidak membuka semua. Sebagian orang menanggapi masalah tersebut dengan sikap skeptis, tidak yakin
tidak percaya, meragukan. Sebab mereka berpikir bahwa dunia di balik kubur adalah sesuatu yang tidak akan dapat terpecahkan sama sekali. Sehingga mereka berhenti untuk berusaha mengertinya. Udah gak usah tahu deh. Dan memang harus diakui, tidak banyak orang atau hampir ya tidak ada orang yang membuka rahasia mengenai rahasia di balik kematian. Maka tadi saya katakan ini akan menjadi sesuatu yang memberkati banyak orang. Mestinya sekalipun realita di balik kubur adalah sesuatu yang mengandung misteri, tetapi seharusnya kita tidak menjadi putus asa dan menjauhkan diri dari pokok masalah ini. Karena hal itu sangat penting dan kita harus berusaha menemukan rahasianya. Harus berusaha. Dan saya sebagai pelayan saudara, saya mempersiapkan ini khusus untuk ini, saudaraku. Ya. Alkitab membuka celah untuk memberi kita kesempatan mengintip dunia di balik kematian. Untuk memahami hal tersebut ada beberapa pokok bahasan yang perlu digali. Di balik kematian manusia terdapat realitas yang ditunjukkan Alkitab seperti Sheol, Hades, Gehenna, dan lautan api atau Limne Topuros yang artinya danau api. Pertanyaan yang sering menggelitik, bagaimana proses setelah manusia mati? Banyak orang memiliki pemahaman yang salah mengenai dunia di balik kubur, saudaraku. Tidak mengerti rahasia di balik kubur itu. Pada umumnya orang beranggapan bahwa setelah orang mati, maka orang yang berkelakuan baik langsung masuk surga, sedangkan bagi mereka yang jahat langsung masuk neraka. Ini anggapan kita semua dulu. Sudah ada surga dan neraka. Sudah di surga, sudah di neraka. Begitu mati, sudah ada surga, sudah ada neraka. Ini salah. Salah banget. Surga untuk manusia itu belum ada. Surga yang benar, surga yang permanen untuk manusia hari ini belum ada. Sebab nunggu kebangkitan. Kalau belum bangkit itu roh. Dan dia bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Itu saja sudah menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang umatnya hidup. Umatnya berdaging, bukan hantu. Kan Tuhan Yesus berkata, nih, bekas lubang paku nih pegang, raba. Mana roti? Makan. Mana ikan? Minum. Nih, ini bukan Casper. Bukan demit, bukan hantu, bukan genderuwo. Hantu tidak berdaging, ini hidup. Nah, Tuhan Yesuslah sebagai model dari tubuh kebangkitan itu. Model dari tubuh kebangkitan itu, saudara. Nah, kalau semua sudah dibangkitkan, baru ada surga. Lalu sekarang di mana, Pak? Nah, ini kita bicara pelan-pelan. Amin. Ternyata setelah meninggal, orang itu memiliki kesadaran penuh. Ada perasaan, ada pikiran, ada kehendak. Seperti di Lukas 16, ayat 19 sampai 31, kisah mengenai orang kaya dan Lazarus. Orang kaya mati, Lazarus juga mati. Sadar loh, itu Lazarus. Nah, ini kan misteri juga, saudara. Rupanya setelah mati itu pengetahuan manusia menjadi lengkap. Dia bisa mengenali. Ini Lazarus. Padahal tidak memiliki fisik. Nah, menurut yang saya pahami, sangat besar kemungkinan nanti orang ya dengan tubuh fisik yang baru tetap dikenali. Oh, ini ya tubuh barunya Erastus. Dikenali. Ya. Lalu orang kaya ini loh menderita. Kan dia berkata aus. Ini pasti bukan air mineral, apalagi soft drink. Ini air kehidupan. Inilah Tuhan. Dia tidak bisa beli air itu, tidak bisa didapat. Nah, sekarang ini Anda bisa menghirup, bisa menyerap, meneguk sebanyak-banyaknya.
temui dan cari Tuhan. Jangan habiskan waktumu untuk banyak hal, sehingga saudara tidak menyediakan waktu untuk meneguk Tuhan. Mempunyai kesadaran, saudaraku. Mungkin ada yang berkata, aduh Pak, itu kan cuma ilustrasi. Di dalam Lukas 16 itu tidak ada kata ilustrasi atau perumpamaan. Memang tidak disebut ini kisah nyata, tapi juga tidak dikatakan itu perumpamaan. Hanya perlu dicatat. Tidak mungkin sebuah perumpamaan bukan sebuah fenomena real. Tidak mungkin. Seperti perumpamaan penabur, penjala ikan, pokok anggur. Semua itu hal yang real. Tidak mungkin ada perumpamaan yang sektor realnya tidak ada. Tidak mungkin. Emangnya saham? Saham digoreng-goreng jadi mahal. Sektor realnya berapa? Kadang tidak ada. Nilai sahamnya tinggi. Ada gitu ya. Yang main saham mengerti itu. Main-main loh. Digoreng aja, udah satu jadi harga 10.000. Padahal sektor realnya cuma di 500.000, ini dijual 10.000, bisa gila. Ini tidak mungkin. Sektor realnya pasti ada. Kalau Tuhan memberikan perumpamaan kan semua itu fenomena real, fakta real. Nah, ketika seseorang mengembuskan nafas terakhirnya, ia memiliki kesadaran kekal. Dia bisa merasakan penderitaan atau kenikmatan. Lazarus kenikmatan, saudaraku sekalian, ya, terhibur. Tetapi orang kaya ini di the place of torment, di tempat yang menderita sengsara, saudaraku. Dia punya kehendak loh, saudara. Dia punya perasaan. Oh, itu saudaraku. Saudaraku nanti gimana? Suruh Lazarus. Ini kan orang gila. Abraham disuruh. Edan nggak, saudara? Dia menyuruh Abraham untuk menyuruh Lazarus ke bumi. Rupanya di dunia biasa nyuruh orang. Orang kaya kan biasa nyuruh orang. Sekarang Abraham pun disuruh sama dia. Abraham jawabnya nehi. Enak loh. Nggak bisa. Sekalipun orang mati bangkit, nggak bisa bertobat. Di sana ada kitab Musa, ada hukum Taurat, ada firman Tuhan. Kalau ada firman nggak mau bertobat, biar orang mati bangkit, tidak bertobat. Anda nggak usah nunggu orang mati bangkit dong. Misalnya orang mati 2 hari terus bangkit lagi. Oh, saudara, saya lihat neraka. Itu banyak tuh kesaksian. Mary Baxter segala macam. Bukunya wah booming. Setelah booming sekarang dibuang-buang tuh buku. Diskon udah sekarang dan nggak dibaca lagi. Kesaksian orang mati bangkit, kesaksian melihat neraka atau surga, seberapa dampaknya? Ayo jujur, katakan amin. Mengenai amin, ngerti nggak saudara ngomong apa saya? Itu loh cerita orang mati bangkit menobatkan orang nggak? Enggak, cuma jadi sensasi sementara. Iya, isapan jempol kok diisep loh. Anak kecil kan gitu, sampai kukunya rontok. Anak kecil itu. Saudara bisa ngerti lah bahwa cerita orang mati bangkit lihat neraka surga tidak merubah orang. Yang merubah itu firman Tuhan. Orang kalau sudah biasa haus dengan kesenangan dunia, dia tidak bisa haus akan Tuhan. Kasihan. Oleh sebab itu saudara harus mengembangkan kehausan akan Tuhan ini. Mestinya kita bisa edik semacam kecanduan, freak terhadap Tuhan. Jadi saudara, kita harus mengembangkan rasa haus itu. Ketika seseorang meninggal, saudara, ini dia akan masuk yang namanya intermediate state atau sebagai penampungan sementara. Ini ada Hades. Hades yang nyaman dan Hades tidak nyaman. Ini di dalam bahasa
Ibraninya Sheol. Nah herannya ya, ini unik loh. Kata Sheol, Hades itu sama pengertiannya, dunia orang mati. Dunia orang mati. Tetapi Sheol selalu mengimpresikan atau mengesankan sesuatu yang negatif. Selalu bersifat negatif. Padahal pengertian Sheol dan Hades itu sama. Secara etimologi, Sheol, Hades itu sama. Tetapi kalau Sheol itu selalu mengesankan sesuatu yang menyeramkan. Kenapa, saudara? Nggak ada jawabnya kecuali ini. Di perjanjian lama, ini kan bahasa Ibrani, saudara. Ini kan bahasa Ibrani, Hebrew. Di perjanjian lama kan belum ada kepastian. Apakah ada jalan keluar dari Hades? Apakah ada jalan keluar dari Sheol? Apakah ada? Nah, kematian Tuhan Yesus itu ya turun ke kerajaan maut, ke Hades ini sebenarnya. Nah, disinilah saudara baru ada pemisahan. Hades nyaman, Hades yang tidak nyaman. Yang nyaman itu diangkat Tuhan langsung. Ini prerogatif Tuhan. Ada orang-orang saleh yang dibawa. Inilah yang dimaksud sebagai tawanan-tawanan. Jadi ketika Tuhan Yesus mati itu, Tuhan menginjil. Tapi bahasa aslinya keruxo, to proclaim. Dia memproklamirkan, aku telah mati di kayu salib. Akulah darah yang dinantikan itu, yang digambarkan dengan darah anak domba. Ini darahku. Nah, dia bisa angkat orang-orang dari Hades itu. Semua ditawan. Seperti Samuel. Kalau Musa ya tidak. Tapi kalau Samuel, terus Abraham, Daud, semua di situ. Itu yang diangkat. Sebelum itu nggak bisa. Nggak bisa. Sebab belum ada penumpahan darah. Makanya di firman Tuhan dikatakan, Abraham senang melihat hariku. Senang melihat hariku. Nah ini di sini, saudara. Musa sendiri juga sebenarnya mayatnya, tubuhnya. Ya, tubuhnya itu diperebutkan, saudara. Diperebutkan. Diperebutkan antara iblis dan Mikael. Musa pun mau ditarik, tapi Musa tidak. Oleh sebab itu kalau dikatakan pendakwa saudara-saudara kita, bisa saudara-saudara kita itu bisa orang-orang perjanjian lama yang di Hades ini. Tapi juga bisa tiga itu, Musa, Henokh, Elia. Apa wewenang haknya kok bisa ada di hadapan Bapa? Kan dikatakan didakwa siang dan malam di hadapan Allah loh, bukan di Hades loh. Paham saudara? Berarti itu bisa Henokh, Elia, Musa. Karena didakwa di hadapan Allah siang dan malam. Mereka pasti diangkat di hadapan Allah. Bukan di Hades loh. Jadi selama ini kan pendakwa saudara kita. Pendakwa kita lagi lagunya malah. Kita nggak didakwa. Orang kita sudah jadi orang Kristen nggak ada pendakwaan lagi. Nah ada dunia orang mati, ada tempat nyaman yang tidak nyaman. Jadi Hades ini hanya sebuah istilah, yaitu dunia orang mati. Di dunia orang mati itu ada yang sudah dibawa ke tempat yang nyaman, ada yang tidak nyaman. Nah, setelah nanti kebangkitan, tiba kebangkitan saudara, terjadi pemisahan. Orang-orang yang diperkenan masuk dunia yang akan datang itu dua kelompok saudara. Yang pertama yang namanya tertulis di kitab apa? Kehidupan anak domba. Satu, dua. Yang satu di kitab kehidupan tok. Wah ini luar biasa di sini, mesti dipecahkan nanti. Kitab kehidupan anak domba ini orang-orang pilihan. Yang kalau ketika kita bicara soal Yerusalem baru itu di sini Yerusalem ibu kota.
Yang orang najis tidak boleh masuk. Nah, kitab kehidupan ini orang-orang yang dihakimi menurut perbuatan yang boleh masuk dunia akan datang nanti sebagai anggota masyarakat. Nah, setelah kebangkitan di sini, ada kebangkitan di sini, saudara. Kebangkitan. Baru di sini ada surga dan neraka. Baru ada surga atau neraka, ada Gehenna. Baru ada setelah bangkit. Nah, ini begini, saudaraku. Ini baru surga, ini baru neraka. Neraka ini lautan api, saudara. Yang dalam terjemahan aslinya itu bukan lautan. Kalau lautan itu talasa. Ini danau api, limnetopuros. Ini neraka. Pikiran, perasaan, kehendak manusia diterima di sini, habis. Mau ngapain di situ? Nggak ada kehidupan. Nggak ada kehidupan. Nah, di sini di surga inilah ada kehidupan, dunia yang baru. Tuhan mengulangi lagi apa yang dirancang sejak semula. Jadi kalau mau tahu surga itu macam apa ya, macam dunia ini seandainya tidak jatuh dalam dosa. Nah, bayangan kita akan kebawa oleh agama lain. Begitu mati langsung dijemput malaikat bidadari. Bukan begitu. Semua masih dalam kondisi, dalam Alkitab dikatakan tertidur. Di sini mereka masih roh. Jadi kalau ada orang pernah meninggal lalu melihat roh, nah di antara penjelasan nanti ada satu sesi saya membahas mengenai bagaimana dengan orang yang punya penglihatan surga. Nah, saya bahas itu. Kenapa yang dilihat Mary Baxter beda dengan yang dilihat Robert Plierden? Kenapa beda dengan yang lain? Loh, surganya beda-beda. Semua juga ngaku diangkat Tuhan loh. Nah, itu di situ saya jelaskan nanti. Kenapa bisa begitu? Nah, ini semua masih roh. Tapi ada tempat yang nyaman, tempat yang nggak nyaman. Karena dunia roh itu dunia yang manusia punya kesadaran. Masih ada perasaan, masih ada keinginan, ada kehendak. Di sini masih ada. Tapi tidak memiliki tubuh. Baru setelah kebangkitan diberi tubuh. Nah, tubuh-tubuh yang baru itu ditempatkan Tuhan di satu tempat. Yang Tuhan katakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Nah, disinilah saudaraku sebelum kebangkitan, kalau mau di sini ada penghakimannya untuk memastikan bahwa Tuhan itu tidak bisa disalahkan. Kenapa orang ke neraka? Kenapa orang ke surga? Ada penghakiman di sini. Dan orang-orang yang tidak diperkenan masuk dunia akan datang karena namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, apalagi kitab kehidupan anak domba Allah. Kalau di kitab kehidupan sudah tidak tertulis, tidak mungkin tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Sebenarnya itu hanya untuk membedakan antara orang-orang yang memiliki karunia sulung roh dan orang yang hanya menjadi anggota masyarakat. Nah, penghakiman ini tuh menunjukkan itu. Dan orang-orang yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu semua dibuang di bumi ini, dan bumi inilah menjadi lautan api. Mungkin bumi ini dengan solar sistemnya, ya, dengan matahari dan planet-planetnya, atau mungkin seluruh gugusan Milky Way atau galaksi Bima Sakti. Mungkin. Tapi yang jelas ini jadi lautan api. Dan manusia dengan tubuh kekal yang ditermin di situ, dihentikan di situ. Ini benar. Nah, peragaan yang hebat nanti adalah ketika umat dan Allah bisa diangkat. Dan itu misteri ilahi. Ada yang ditinggal, ada yang diangkat. Betapa mengerikan kalau Anda tidak termasuk orang yang diangkat. Mau pakai cara apa? Makanya mempersiapkan dirinya mulai sekarang ini. Lagi pula Anda diajak untuk mempersiapkan diri itu bukan yang boten-boten ninggalin kerjaan lalu menyepi di puncak. Bukan. Cuman menggarap manusia batinianmu. Jangan jahat, jangan licik, jangan melukai orang, jangan merugikan. Apa ruginya? Apa ruginya? Anda pun jadi orang yang akan dipercaya orang. Anda pun jadi orang yang manis, memberkati orang. Hidupmu pasti menyenangkan sesamamu. Apa ruginya?
Lalu Anda juga tidak dipaksa untuk jadi anggota gereja di sini, memberi perpuluhan atau persembahan. Enggak. Saking tulusnya kita sampai orang tidak percaya kali. Nyari apa pendeta ini? Nggak nyari apa-apa. Setelah penghakiman ini baru tahap keempat, ada Gehenna, neraka, dan Samayim atau Uranus. Oke, ini kebangkitan di sini ya saudara. Kebangkitan di sini. Ini menarik sekali saudara. Ini menarik. Saya saja memikirkannya, memikirkan mau tidur atau sementara bangun tidur, memikirkan bahan surga ini. Menarik sekali. Menarik. Memberi satu semangat hidup. Itu loh semangat hidupku. Nah, setelah ini nanti Anda akan bisa melihat ada surga, neraka, atau Gehenna. Gehenna. Ini api. Nah, yang kita bahas itu ini. Ada apa ini? Nah, ini yang kita bahas. Yang kita bahas itu ini. Kita nggak bahas begini karena kita tidak masuk di sini. Tidak mungkin Tuhan menyembunyikan rahasia mengenai surga, karena ini tujuan hidup orang percaya. Oke? Nanti kita akan bedah per butir. Amin.